Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Yasmin Natania dan rekan saya Bremana Tenaya. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat menunda sidang pembacaan vonis terdakwa kasus gratifikasi dan pencucian uang mantan pegawai Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Sidang ditunda karena hakim belum merampungkan berkas putusan untuk Rafael. Sidang pembacaan vonis terhadap terdakwa kasus gratifikasi dan pencucian uang Rafael Alun seharusnya dijadwalkan pada hari Kamis siang di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa. Awalnya direncanakan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, namun ditunda hingga pukul 13. Majelis Hakim akhirnya menunda sidang pembacaan vonis dengan alasan belum merampungkan berkas putusan untuk Rafael Alun Trisambodo. Jaksa penuntut umum menuntut Rafael Alun bersalah melakukan gratifikasi sejak tahun 2002 dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan istrinya Ernie Meike. Jaksa menuntut hukuman 14 tahun penjara dan membayar denda 1 miliar rupiah subsidiar kurungan 6 bulan penjara. Rafael juga dituntut membayar uang pengganti sebesar 18,9 miliar rupiah. Sidang pembacaan vonis rencananya akan dilakukan pada hari Senin 8 Januari 2024 mendatang. Pemirsa, ratusan orang mendatangi Kementerian Perdagangan menuntut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan diproses hukum karena dianggap menistakan agama. Massa menilai Zulhas mempermainkan gerakan sholat untuk kepentingan politik. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Massa dari Forum Pemuda Islam Indonesia menggelar aksi di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta. Mereka menuntut agar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan diproses hukum karena dianggap menistakan agama. Massa terdiri dari beberapa elemen seperti Gerakan Pemuda Islam, Aliansi Santri Indonesia, dan Perhimpunan Pemuda Nusantara. Pengunjuk rasa menilai Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu mempermainkan gerakan sholat untuk kepentingan politik. Untuk itu mereka menuntut aparat tidak membiarkan kasus ini dan segera memproses hukum. Sampai saat ini Pak Zul ini belum minta maaf kepada publik, khususnya kepada umat Islam. Dan untuk laporan-laporan proses hukum yang pernah dilaporkan oleh teman-teman yang lain, itu sampai saat ini masih belum diproses. Oleh sebab itu kita melaksanakan aksi ini untuk meminta keadilan terhadap Pak Zulkifli Hasan agar dia diproses secara hukum secara seadil-adilnya. Massa berjanji akan menggelar aksi dengan jumlah orang lebih banyak lagi jika tuntutan mereka tidak terpenuhi. Bawaslu Jakarta Pusat memutuskan Gibran melanggar aturan saat bagi-bagi susu di acara Car Free Day. Sementara saat diperiksa, Gibran membantah ada unsur politik dalam kegiatan tersebut. Bawaslu Jakarta Pusat memutuskan perkara Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka yang membagikan susu di acara Car Free Day sebagai pelanggaran. Meski melanggar, hal itu bukanlah termasuk pelanggaran hukum pemilu. Dalam surat putusannya, Bawaslu Jakarta Pusat meneruskan hasil temuan ke Bawaslu DKI Jakarta untuk memberikan rekomendasi kepada instansi terkait. Bawaslu Jakarta Pusat menduga kegiatan bagi-bagi susu itu terdapat unsur kepentingan politik dengan melibatkan calon anggota legislatif dan cawapres yang didukung parpol. Sementara usai diperiksa Bawaslu Jakarta Pusat Rabu siang, Gibran mengklaim tidak ada muatan politik dalam kegiatan bagi-bagi susu yang dilakukannya. Namun Gibran menerima putusan Bawaslu Jakarta Pusat. Ia pun akan mengevaluasi kegiatan pembagian susu. Berarti akan ada evaluasi, Mas? Sebelumnya Bawaslu Pusat telah jauh-jauh hari memutuskan bahwa kegiatan Gibran di Car Free Day bukanlah pelanggaran. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, 12 orang aparatur sipil negara pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat dilaporkan ke Bawaslu Kota Bekasi atas dugaan ketidaknetralan ASN dalam pemilu 2024. Pasalnya, pejabat Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad bersama 11 ASN Pemkot Bekasi berfoto dengan memamerkan jersey bernomor punggung 2. Foto 12 orang aparatur sipil negara pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat ini dibanjiri kritik publik. Pasalnya, pejabat Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad bersama Ketua Satpol PP Kota Bekasi dan 10 camat berfoto usai pertandingan sepak bola antar kecamatan Kota Bekasi di lapangan Stadion Patriot Candrabaga memamerkan baju olahraga atau jersey bernomor 2. Foto viral ini dinilai berbau politis karena diduga melanggar netralitas ASN. Bawaslu Kota Bekasi menggelar pleno bersama Komisioner Bawaslu Kota Bekasi. Integritas, nah tentunya jika nanti ditemukan melanggar, tentu kami akan menindak tegas, yaitu melalui kode etik ASN. Seperti itu sih. Bu, untuk pelaporan dari warga sipil atau organisasi, Bu? Dari warga sipil lah, sebagai bentuk dari partisipasi. Sementara penjabat atau Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad beralasan jersey tersebut disiapkan Bank Jawa Barat sebagai sponsor, spontan dan tidak direkayasa. Yang tersisa di susunan semua kecamatan itu mulai dari nomor 2 sampai nomor 24. Nah, pada saat setelah pembukaan kita akan melakukan foto bersama, ya kan? Melakukan foto bersama, terus para camat mengambil kaosnya di meja yang sudah disiapkan oleh panitia. Nah, otomatis yang terambil itu adalah kaos dengan nomor punggung. Ke-12 ASN Pemkot Bekasi tersebut telah dilaporkan oleh organisasi kepemudaan ke Bawaslu Pemkot Bekasi pada 2 Januari lalu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memprotes simulasi surat suara Pilpres yang hanya memuat 2 nama pasangan calon presiden dan wakil presiden. Mahfud pun mengajukan komplain langsung kepada Ketua KPU Pusat Hasyim Asyari. Menko Polhukam yang juga cawapres nomor urut 3, Mahfud MD telah mengajukan komplain kepada KPU atas simulasi surat suara yang hanya menampilkan 2 kolom paslon presiden dan wakil presiden. Mahfud telah meminta kepada Ketua Umum KPU, Hasyim Asyari, untuk memperbaiki simulasi suara yang meniadakan kolom paslon nomor urut 3 tersebut. Pak Hasyim, Ketua KPU, sudah saya komplain kok ada kayak gini. Lalu dia bilang itu simulasi dari ITB dan itu akan kita koreksi, mau diperbaiki. Ya minimal 4 lah, dia bilang. Kalau tidak 1, 2, 3, 4, sehingga semuanya bisa terbuka. Dan itu sudah ada jawaban Pak Hasyim. Tapi merasa resmi dirugikan Pak? Merasa dirugikan nggak? Karena kan sudah berlangsung juga Pak beberapa daerah Pak. Ya, tapi harus diperbaiki. Sementara itu terkait polemik surat suara simulasi pada Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang hanya ada 2 kolom, KPU Surakarta hanya menjalankan sesuai arahan KPU Pusat yang mengacu pada surat nomor 1447. Memang kita ini KPU Kabupaten Kota akan melaksanakan perintah secara hierarkis. Nah, kita adalah lembaga pelayanan publik. KPU ini juga lembaga hierarkis yang mana kita harus taat dan patuh terhadap perintah baik KPU Provinsi maupun perintah KPU RI. Jadi jelas KPU Surakarta itu sama dengan KPU Kabupaten di seluruh Indonesia memedomani surat 1447 dalam hal salah satunya melaksanakan simulasi. Jadi soal materi, kemudian desain surat suara ada include di surat 1447. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten mempertanyakan simulasi pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil suara Pilpres 2024. Dalam simulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten dan Kota di Banten hanya mencantumkan 2 paslon pada surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden. Tidak hanya di Banten, PDIP Solo juga memprotes simulasi surat suara Pilpres dari Komisi Pemilihan Umum. Gara-gara simulasi surat suara hanya menampilkan 2 kolom pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di Cimahi, Jawa Barat. Dalam kampanyenya, Anies menyatakan akan wujudkan perubahan ekonomi dan juga reformasi hukum yang lebih baik. Kedatangan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan disambut riuh pendukungnya di Gedung Islamic Center Ciamis, Jawa Barat. Dalam pidatonya, Anies mengusung tema perubahan dan mengajak warga agar memilih pasangan yang bisa membawa perubahan ekonomi dan reformasi hukum menjadi lebih baik. Jika terpilih, Anies bertekad bisa bekerja sama dengan menguatkan legislatif. Bisa melakukan perubahan, untuk bisa melakukan perubahan, maka kita harus bisa bukan hanya menang di Pilpres, tapi legislatif juga kita harus kuat. Usai menemui warga Ciamis, Anies melanjutkan kampanyenya di wilayah Tasikmalaya. Sementara pasangan Anies yakni Caimin berkampanye di wilayah Garut, Jawa Barat. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Ganjar Pranowo, calon presiden Partai Perindo nomor urut 3, menemui para petani di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ganjar menyerap aspirasi para petani dan menyoroti tingginya harga beras. Tiba pada pukul 10 pagi, kehadiran Ganjar Pranowo disambut meriah. Dalam kunjungannya, Capres Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo, juga menyempatkan diri untuk menabur pupuk sebelum berdiskusi dengan para petani. Dalam diskusi santai, Ganjar menyerap segala aspirasi petani serta menyoroti harga beras yang masih tinggi. Ya, sebenarnya kalau kita ingin produksinya berlebih atau produksinya sesuai dengan target atau kualitasnya meningkat, maka mesti ada modernisasi. Bisa dengan mekanisasi, menggunakan asintan yang baik, saprotan-saprodinya dipenuhi, sehingga kemudian cara budidaya kita akan makin berkualitas sehingga produktivitas tinggi. Kalau produktivitas tinggi, akhirnya suplai kita akan cukup dan harga beras tidak tinggi seperti sekarang yang nggak mau turun-turun. Inilah yang kita mesti perhatian. Maka kita mesti punya komitmen sungguh-sungguh bahwa di sisi hulu pertanian pupuknya subsidinya jangan dikurangi. Memang masyarakatnya butuh kok. Datanya saja yang diperbaiki agar penyalurnya tepat sasaran. Menurut Ganjar, para petani harus memanfaatkan modernisasi untuk meningkatkan produksi dan menghasilkan budidaya yang semakin berkualitas. Pemirsa, menyasar warga prasejahtera, relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD mengadakan bazar beras murah di Lombok Timur. Relawan Ganjar Mahfud Nusa Tenggara Barat menggelar bazar beras murah di daerah Pringasela, Kabupaten Lombok Timur. Di bazar beras murah ini, warga bisa mendapatkan 2 kg beras hanya seharga Rp10.000 saja. Bazar beras murah diharapkan bisa meringankan beban ekonomi warga di tengah kelonjakan harga pangan. Sementara warga mengharapkan bazar murah kembali digelar, tak hanya beras namun juga kebutuhan pokok lainnya. Pengeluaran yang mestinya untuk beli beras sudah bisa beli keperluan yang lain, lebih hemat. Pokoknya mantap. Harapannya untuk kedepannya lebih sering lagi untuk adain bazar. Tidak hanya beras ya, harapannya kita itu mungkin untuk sembako yang lainnya seperti minyak, telur, dan kuotanya lebih besar lagi karena... Sosialisasi paslon Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud lewat berbagai kegiatan bermanfaat untuk masyarakat terus digelar. Di antaranya aksi bersih-bersih kawasan pantai di Banten dan layanan terapi pengobatan gratis untuk warga di Nusa Tenggara Barat. Relawan Ganjar Mahfud Nusa Tenggara Barat mengadakan layanan terapi pengobatan gratis untuk warga di Desa Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Ratusan warga mendaftarkan diri untuk mendapat beberapa jenis terapi, di antaranya terapi totok telur, terapi listrik untuk peredaran darah, hingga terapi jari petir, di mana tiap terapi memiliki manfaatnya masing-masing untuk kesehatan. Kegiatan ini diharapkan bisa membantu warga prasejahtera yang sulit mendapatkan akses layanan kesehatan. Perayaan malam pergantian tahun 2024 menyisakan tumpukan sampah di kawasan pantai Banten Selatan, Kabupaten Pandeglang, Banten.
Dengan kondisi itu, relawan Gardu Ganjar bergerak memperhatikan lingkungan dengan menyapu bersih sampah-sampah di sekitar pantai. Koordinator relawan Oji Fahru Rozi mengatakan kegiatan ini selaras visi misinya Ganjar Mahfud dalam menyapu bersih koruptor Indonesia sehingga bersinergi dengan masyarakat yang cinta tentang kebersihan lingkungan. Budidaya rumput laut menyimpan potensi besar yang belum tergali secara maksimal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, relawan Sri Kandi Ganjar menggelar edukasi budidaya pembibitan rumput laut di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Usai pelatihan, para peserta didorong untuk mempraktekkan teori yang dipelajarinya pada musim timur sekitar pertengahan tahun ini, yakni antara Juli hingga Agustus 2024. Di Yogyakarta, relawan Sri Kandi Ganjar mengajak perempuan milenial Yogyakarta semakin kreatif lewat workshop membuat cupcake dekoratif. Selain rasanya enak dan tampilannya yang cantik, cupcake dekoratif memiliki nilai jual cukup tinggi di pasaran saat ini, tergantung kualitas bahan baku dan tingkat kesulitan dalam pembuatannya. Sehingga para peserta pun bisa membuka usaha usai workshop untuk mendapatkan keuntungan atau sekedar menambah pendapatan di sela-sela aktivitas mereka. Relawan santri dukung Ganjar menggelar kegiatan pelatihan UMKM membuat jamu bagi ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hidayah di Desa Haji Mena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Koordinator relawan Yafril Mahesa mengatakan kegiatan dilakukan sebagai implementasi dari 17 program Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD. Selain menggelar pelatihan pembuatan jamu, juga digelar doa bersama untuk kemajuan Indonesia dan pemilu 2024. Untuk meningkatkan solidaritas antar milenial di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, relawan Ganjar Millennial Center mengadakan turnamen e-sport MLBB. Kegiatan ini bertujuan sebagai bentuk pemberdayaan potensi milenial untuk memberikan sarana dalam mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Hal itu selaras dengan visi misi Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menyasar milenial dengan berusaha memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan mereka di era digital, salah satunya di bidang e-sport. Pemirsa, Partai Perindo makin dicintai masyarakat dengan beragamnya program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat kecil. Salah satunya adalah bazar murah dan juga pengobatan gratis. Partai bernomor urut 16 ini pun didoakan dapat menang pada pemilu 2024 mendatang dan menjadi partai yang memperjuangkan kesejahteraan di Indonesia. Warga Blok S Kebayoran Baru Jakarta Pusat antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah yang digelar Partai Perindo di daerah mereka. Mereka dapat memeriksakan kesehatan sekaligus membeli minyak goreng dengan harga Rp5.000 dan beras Rp5.000. Bersyukur banget, sekarang kan lagi susah ya. Maksudnya dapat kayak gini kebantu banget kita sebagai ibu rumah tangga. Oh, mudah-mudahan dia maju terus, Pak, naik gitu calegnya gitu, partainya langsung naik gitu. Ya semoga bisa memajukan Indonesia, bisa menambah makmur rakyat kecil gitu. Bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis ini dihadiri langsung Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, dan Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanusudibyo, yang juga merupakan caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II. Program ini menjadi bentuk komitmen dan kepedulian Partai Perindo dalam memperjuangkan masyarakat. Itulah sebabnya kita sebagai kader-kader dari Partai Perindo, kita memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mereka selalu naik kelas, mereka menjadi lebih mapan dan mereka menjadi sejahtera. Ya, harapan saya begini, tolong bantu kami jadikan kader-kader dari Partai Perindo duduk di Dewan, baik DPR RI maupun di DPRD DKI sebagai wakil rakyat. Saya akan pastikan bahwa mereka bekerja untuk perjuangkan kesejahteraan rakyat yang membutuhkan. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo memastikan Partai Perindo akan berjuang untuk mewujudkan Indonesia sejahtera bersama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden beradu strategi untuk mencari simpati dari pemilih muda dengan menggunakan media sosial. Dari data KPU RI, pemilih muda menjadi kelompok pemilik hak suara terbesar, yakni 55,6% dari daftar pemilih tetap pemilu 2024.
Pemilihan Presiden 2024 semakin dekat. 3 pasangan calon beradu strategi mendapat simpati dari masyarakat termasuk dari pemilih pemula. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggunakan media sosial TikTok. Ganjar melakukan siaran langsung sebagai cara berinteraksi dengan anak muda. Waalaikumsalam, kamu di mana Ibnu? Bentar Pak, ini saya mau nyalain kamera saya. Halo Pak. Wah, itu udah nyala. Sehat Ibnu Pak. di mana Ibnu? Hal serupa juga dilakukan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD. Mahfud melakukan siaran langsung TikTok dan membahas klub sepak bola Manchester United. Tanyanya Pak Mahfud, MU kan kemarin kalah lagi. Kasih tips dong ke Ten Hag supaya tahun 2024 bisa masuk Champions League. Yang penting dari semua itu, kemenangan itu diperoleh secara satria. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan juga memanfaatkan fitur siaran langsung di TikTok. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berinteraksi dengan Gen Z dan memberikan nasihat seputar persoalan anak-anak muda. Julukan Abah Online pun diberikan ke Anies Baswedan. Sementara itu, sejak awal kampanye, pasangan calon Prabowo Subianto dikenal media sosial melalui joget gemoynya. Gimik ini juga sempat banyak dibicarakan oleh generasi muda. Berdasarkan data KPU, generasi milenial dan Z disebut paling aktif di media sosial dan menjadi kelompok pemilik hak suara terbesar, yakni 55,6% dari daftar pemilih tetap pemilu 2024. Terkait pemilih muda ini, Arus Survei Indonesia atau ASI merilis hasil survei terbarunya mengenai Capres-Cawapres pilihan Gen Z. Hasilnya, pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD paling banyak dipilih oleh Gen Z dengan elektabilitas 34,9%. Kemudian disusul pasangan Prabowo Gibran dengan elektabilitas 33,1%. Sementara elektabilitas Anies Muhaimin 26,1%. Tim Liputan iNews melaporkan. Sopir taksi di Bali memeras dan mengancam 2 WNA dengan senjata tajam. Informasi akan hadir usai jeda berikut.